Seperti kejadian tragis yang menimpa Maizatul Farhana, siswa kelas 3 SMP asal kota Batam, telah meninggal dunia pada hari Kamis 16 November 2010 lalu pada pukul 16.00 WIB pada saat dibawa ke rumah sakit setelah mengalami depresi karena dikerjai oleh teman-teman sekolahnya. Bahkan wali kelasnya pun juga ikut memberikan surprise kepada Farhana karena Farhana sedang ulang tahun yang ke-13 tahun pada saat itu. Halo guys, welcome back to Tragis. Jangan lupa kalian subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kita. Oke, kita masuk ke kronologi Farhana. Awalnya Farhana pada saat itu hari Jumat 19 November 2010 berangkat ke sekolah. Farhana sempat bilang kepada orang tuanya, alasannya anak dua bersaudara itu mengaku bahwa dia takut dikerjai oleh teman-temannya dengan melemparkan sebuah tepung ataupun telur di kepala Farhana. Pada saat itu teman-temannya sudah mengetahui bahwa si Farhana ini sedang ulang tahun yang ke-13 tahun. Jadi teman-temannya ini merencanakan surprise untuk Farhana. Memang di zaman yang sudah berkembang, kebanyakan orang merayakan ulang tahun dengan cara mengerjai ataupun mengeprank. Hal itu pun diikuti oleh teman Farhana. Setibanya Farhana sampai ke rumah pada saat pulang sekolah, dia ditanya kepada orang tuanya, "Kenapa di sekolah tadi?" Farhana pun menjawab, dia tidak mau dikerjai oleh teman-temannya di sekolah karena dia takut. Setelah itu, pada tanggal 20 November 2010, pada saat Farhana di rumah mengerjakan tugas sekolah, dia terlihat bingung mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Jadi, Farhana ini bilang kepada orang tuanya, dia ini sempat bingung kenapa dia mengerjakan tugas sekolahnya seperti orang kebingungan, guys. Mendengar dari perkataan Farhana, ibunya menyuruh Farhana sholat zuhur agar mendapatkan petunjuk dan ketenangan. Jadi tak disangka setelah Farhana sholat zuhur, dia menangis sejadi-jadinya. Kemudian pada Minggu 11 November, keluhan serupa kembali dikatakan kepada ibunya. Bahkan Farhana ini diajak bicara oleh ibunya sudah tidak nyambung. Bahkan Farhana pada saat mengaji bahkan tidak lancar lagi, seperti orang yang baru belajar mengaji. Melihat kejadian ini, ibunya pun menyarankan untuk ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit, dia sempat siuman dan memanggil nama ayah dan ibunya. Namun pada saat itu kondisinya terus menurun sehingga menghembuskan nafas terakhir. Pada hari Kamis 16 November 2010 pukul 16.00 WIB, ayahnya mengatakan bahwa Farhana tidak mengidap penyakit. Setelah masuk rumah sakit, ayahnya diberitahu oleh dokter yang merawat Farhana pada saat itu. Dokter mengatakan bahwa Farhana telah mengidap penyakit radang saraf. Farhana mengalami infeksi jaringan otak dan pendarahan di bagian lambung karena pada saat dia jatuh sakit, dia tidak mau makan. Wali kelas dan teman dari Farhana tidak menyangka bahwa surprise yang diberikan Farhana membuat dirinya jatuh sakit. Bahkan sampai akhirnya Farhana meninggal dunia. Seorang siswa
yang tidak mau disebut namanya mengaku bahwa awalnya memberikan surprise kepada Farhana karena Farhana ulang tahun pada saat itu dan membuat skenario seakan-akan Farhana mencuri barang teman-temannya. Lalu temannya berinisiatif meletakkan handphone milik Siva dan uang 300.000 milik Jiko. Mereka meletakkan sebuah barang dan uang tersebut ke tas Farhana pada saat di kelas itu. Jadi singkat cerita, agar tidak diketahui Farhana, teman dari Farhana mengajak Farhana ke sebuah kantin. Setelah sudah dari kantin, Farhana diajak ke kelas pada teman-temannya. Dan selanjutnya datanglah wali kelas. Jadi wali kelas ini berpura-pura menanyakan ada masalah apa kepada mereka. Jiko pun memberitahu kepada wali kelasnya bahwa uangnya hilang dan handphone Siva juga hilang pada saat itu. Wali kelas pun menyuruh pada siswa-siswa itu untuk menggeledah semua tas yang ada di kelas. Terakhir, HP uang yang hilang ditemukan di dalam tas Farhana. Jadi, wali kelas ini menyuruh Farhana untuk berdiri di depan kelas. Langsung ditanya oleh wali kelasnya habis-habisan pada saat itu. Dan teman-temannya menyanyikan sebuah lagu ulang tahun. Harusnya wali kelasnya ini tidak membolehkan untuk memberi sebuah kejutan yang mengakibatkan siswanya mengalami depresi dan pada akhirnya meninggal dunia. Wakil Wali Kota Batam, Ria Saptarika, dan anggota DPRD Batam, Riki Indrakari, yang membimbing pendidikan ikut kecewa kepada wali kelasnya ini tadi atas tindakan wali kelas yang mengikuti surprise ulang tahun berujung maut pada saat itu. Seharusnya sebagai guru pendidik wajar tidaknya memberikan surprise kepada Farhana yang mengakibatkan meninggal dunia. Wakil Wali Kota Ria mengaku memberikan surprise itu bagus, namun harus dipikirkan baik buruknya. Berikanlah surprise yang wajar dan jangan yang negatif. Jika anak tersebut tidak terima, akan membebani pikirannya sehingga mengakibatkan depresi. Sebetulnya pada kasus ini memberikan surprise kepada yang berulang tahun itu bagus. Tapi kita harus mengambil sisi positifnya. Karena kalau surprise itu berlebihan membuat korban jadi depresi, hal itu sepertinya hal yang negatif. Buat kalian yang ada di rumah ataupun saudara kalian yang di sekeliling kalian, kalian pun harus memberi contoh hal yang baik tentang adanya kasus ini. Karena kalau kita memberi surprise sangat berlebihan, itu bisa membahayakan si penerima surprise.